kembali lagi ke channel kesayangan kalian semua, Angkasa Podcast. Dengan saya Yimima Mutiara Warubu akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan narasumber yang lain daripada yang lain. Tanpa basa-basi lagi, kita sambut Kak Rama. Halo Kak Rama. Sebelumnya Kak Rama boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin Sobat Angkasa masih belum tahu apa sih Kak Rama ini. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rama Aji Saputra Bayu Nugraha, alumni SMK Penerbangan Angkasa Angkatan 50 atau lulusan tahun 2020. Tidak lama dari tahun sekarang. Saya sekarang bekerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, UPT Pelayanan Jasa Kependaraan Abdurrahman Saleh Malang, jabatan sebagai petugas aviation security. Kemudian umur saya 21 tahun sekarang, atau saya kelahiran 21, tepat Maret besok. Oke. Baik, gimana nih Kak rasanya kembali lagi ke SMK Penerbangan Angkasa Malang ini setelah kurang lebih 3 tahun lulus dari sekolah ini Kak? Feelnya ya, feel setelah lulus. Yang pertama pasti terlihat perbedaan dari segi bangunan sekolah, banyak berbeda dari zaman saya dulu. Enggak dulu sih, kemarin banyak berbeda, terutama di segi infrastruktur seperti bangunan. Kalau misalnya ada yang nambah, nggak ada, tetap kayak dulu ya. Pesawat di depan juga tetap sama kayak gitu. Mungkin gedung utama nih, gedung lobby ke atas itu udah. Itu menurut saya suatu pencapaian yang bukan sedikit sih, yang bagus. Soalnya SMK Penerbangan Angkasa itu dari tahun saya ke bawah itu, kalau setahu saya nggak ada bangunan yang tingkat yang lantai 2 lah istilahnya. Jadi baru ini yang menurut saya pencapaian paling bagus. Kemudian dari segi apa ya, baik kalau kembali ke sekolah itu yang pastinya mengingatkan saya, walaupun bangunannya mungkin berbeda ya, tapi tetap ingatan tentang apa, kenangan tentang pernah ngapain aja di sini, di titik ini, kelas ini, pelajarannya siapa, kenakalan apa saja, itu masih terngiang dari mungkin sudah utara sampai sudah timur. Itu saya dan kawan-kawan saya dulu pernah istilahnya menjajaki lah tempat-tempat apa saja. Dari dulu kan memang ruang kelas yang di depan itu nggak pernah berubah ya, tetap ya. Di situ ya emang kita di sini ada istilah senioritas. Banyak kenangan kan, tempatnya jadi satu ya, sedangkan senioritas di sini kelas 10, 11, 12, sehingga kita ditempatkan di satu tempat pun itu bisa merasakan interaksi antara senior junior. Terus kalau ketemu harus nyapa, kalau mungkin orang yang malu ya, kita sebenarnya kalau nyapa, aku kakak dulu nyapa awalnya emang malu-malu, ini ngapain sih. Ternyata setelah sekarang di dunia pekerjaan memang menghormati sini penting, dan itu sebagai menunjukkan rasa respect kita kepada senior. Dan memang senior itu udah istilahnya menempati SMK ini lebih dulu daripada kita, walaupun itu selisih 1 tahun, 2 tahun. Itu bagi saya merupakan suatu penghormatan. Kalau bagi saya sih memang wajib. Kalau di SMK mungkin menghormati senior harus hormat. Kalau di dunia kerja mungkin hormat pun lebih baik. Kalau
walaupun tidak hormat pun dengan cara menghargai atau bersama itu ya itu sudah cukup menurut saya. Mungkin kalau misalkan kita di sekolah ini ada militer terus junior senior, jadi kadang senior buat marah-marah sama kita, junior itu kadang merasa dongkol gitu ya. Itu jadi hal yang dulu waktu saya cerita sedikit ya. Waktu saya setelah MPLS itu kan di sekolah masih ada kelas 11 saja, kelas 12-nya sedang PKM. Nah itu saya seminggu, kalau nggak 2 minggu gitu, saya masih takut buat keluar kelas gitu kan. Apalagi kan dulu belum ada kantin sebenarnya, masih kopsis. Itu saya kayak mau ke kopsis saja, masih takut gitu. Soalnya harus ketemu dengan teman-teman lain, terus belum bisa beradaptasi sama lingkungan sekolah yang junior senior seperti ini. Kalau emang gini ya, SMK penerbangan itu dari dulu sampai mungkin seterusnya mungkin tidak akan lepas dari kita dari istilahnya kajian dan tidak akan berubah. Karena dari awal memang kita tahu ya SMK ini kan ya saling di bawahnya istilahnya atau di bawah negara, kepala sekolah juga tentara. Itu pun kalau dari istilahnya induknya saja sudah militer, ke bawahnya itu pasti ada militernya, walaupun nggak militer murni, seenggaknya itu ada semi militernya, bukan murni militer ya, karena kita juga masih istilahnya di bidang pendidikan atas atau kejuruan. Kemudian memang senioritas itu, kalau saya dulu ya, saya cerita nih, emang PSG itu awal kelas 3, PSG awal kelas 3 tuh kita, saya masuk, ya saya dulu MOS kelas 3 nggak ada masih, jadi seniornya masih kelas 11 sama. Kemudian setelah beberapa bulan itu masih pakai hitam putih, kemudian senior tingkat 3-nya datang, ya disitulah timbul ibaratnya pas MOS yang ditakutin kelas 11 nya ini nambah lagi kelas 12. Kemudian banyak teman-teman saya yang bilang itu, tapi emang saya juga merasakan emang di senioritas SMK penerbangan angkasa itu kelas 3-nya itu istilahnya mengayomi kelas 1-nya. Kalau kelas 2-nya keras ke kelas 1-nya, kelas 3-nya keras ke kelas 2. Itu dari dulu turun temurun, sehingga kita itu lebih takut ke senior tingkat 2 daripada senior tingkat 3. Kalau tingkat 3 itu istilahnya dia paling dewasa di sini, paling dewasa. Kita kelas 1 baru masuk, kelas 2-nya istilahnya ada di tengah-tengah, sehingga mungkin di tengah-tengah itu kan mereka ada junior, kemudian ada senior, ada yang masih ditakuti dan ada yang harus dibina istilahnya. Bukan ditakuti sih, kalau disegani lah. Kira-kira pengalaman yang melekat di pikiran kakak sampai saat ini, kayak contohnya di guru atau mungkin dimarahin sama senior gara-gara buat kelalaian gitu kan? Kalau dimarahin sih menurut saya jarang ya, maksudnya jarang kalau dari mulut, lebih ke tindakan. Dulu sering kalau istilahnya bukan buat salah sih, buat suatu kelalaian lah yang kata tadi, kita langsung dibina sama tingkat 2 dulu. Soalnya meskipun begitu ada koordinasi, soalnya kan kelas kita tidak berpindah tuh, AP1 kelas 2 nya juga AP1, kelas 3 nya AP1, dan itu dari senior kelasnya kalau bisa dibina berarti
kelas 2 dulu yang pindah. Kalau kelas 2 udah nggak nutut istilahnya, ya kelas 3 nya sebentar. Kemudian waktu mungkin kelalaiannya itu kayak gini, jarang mengerjakan tugas, dan itu pun nggak 1-2 orang, rame-rame. Bisa jadi sekelas. Kemudian satu kelas itu dilakukan ke tengah lapangan gitu. Nggak lain aja dulu. Dijemur dong, dijemur siang-siang. Saya lupa dulu gurunya. Siang-siang, bukan jam 10, jam 11, jam 12. Memang siang bolong itu. Dihukum semua di tengah lapangan. Kalau ada yang dihukumnya lari gitu. Kalau saya dulu dari timur ke barat itu ada yang loncat, ada yang roll, gitu macamnya, macam tindakannya lah, tindakan disiplin. Tapi dari situ bukan menjadi sebuah apa ya, kita sekarang kalau itu lucu dan juga sedikit bangga kalau mengingatnya, karena kita tidak menemukan ini di SMK lain. Saya rasa di Malang mungkin ada sebagian sekolah taruna, tapi kan kita di sini kita merasakan SMK taruna dasar. Kita sedikit lebih beda dari SMK yang lain. Setelah itu kan kakak lulus dari SMK penerbangan angkasa itu, terus lanjut ke Disbud penerbangan. Nah itu memang awalnya itu cita-cita kakak atau memang dari usulan orang tua? Kalau awalnya saya dulu nggak pernah terbayangkan akan menjadi seorang ASN. Istilahnya dulu saya itu memang cita-citanya seperti kebanyakan teman-teman saya lain, TNI, Polri. Kemudian saya lulus dari SMK penerbangan sini. Saya sempat mengikuti lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan di salah satu lembaga swasta. Kemudian di situ saya mulai istilahnya, kalau Jawanya itu saat dulu lulus aku tinggi, sebelum saya lulus aku mau kemana. Jadi saya mikirnya itu bukan waktu lulusnya, waktu sebelum lulus. Karena emang ujian terberat itu bukan UN, bukan ujian sekolah. Justru ujian terberat itu setelah lulus gitu. Dan menunjukkan istilahnya baru menunjukkan kaki ke kehidupan sebenarnya, atau kalau di SMK mungkin kita masih bergantung pada orang tua. Berhubung di Indonesia wajib belajarnya cuma 12 tahun, SD, SMP, SMK 12 tahun ya? 12 tahun, ya, wajib belajar 12 tahun. Di situ saya dulu pernah bingung nih, mikir antara sebelum itu saya kalau kerja mau bisa kemana, kalau kuliah kemana. Di situ ada pertimbangan ini. Dan ini juga saya menyampaikan untuk apa ya, istilahnya sediakan sumber hujan. Kita sebelum lulus ini mau kemana, dipikir matang-matang dulu. Kemudian jangan lupa dengan ridho orang tua, itu yang utama. Sebagaimana usahanya kita pun sekeras apapun istilahnya, kalau orang tua tidak berdoi, Tuhan juga tidak berdoi. Berusaha beda. Terus di Dinas Perhubungan kakak ini kerjanya di bagian mana? Terus tugas-tugasnya itu apa aja? Pertama saya jelaskan, Dinas Perhubungan itu adalah dinas ya. Dinas itu adalah sebuah bagian kantor pemerintahan yang menyelenggarakan pekerjaan atau urusan tertentu. Dinas Perhubungan ini di bawahnya pemerintah daerah. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan, juga Dinas apa ya sebetulnya? Kehutanan mungkin. Kemudian Dinas Perhubungan. Perlu diketahui bahwa
dinas di setiap pemerintah daerah itu beda. Misal dinas perhubungan Kota Malang dengan dinas perhubungan Kabupaten Malang dengan dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur juga ada bedanya. Yang intinya itu dinas itu menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah daerahnya itu. Misalnya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ada urusan di bidang lalu lintas transportasi, ya penyelenggaraannya itu juga dinas perhubungan. Kalau ada urusan di bidang peternakan, ya dinas peternakan Provinsi Jawa Timur. Begitu dengan saya di dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur, saya satuan kerjanya di UPT Pelayanan Jasa Pemerintahan Utama Malang. Jabatannya sebagai petugas aviation security. Dulu saya itu berpikirnya gini, AFSEC toh, sebenarnya aviation security kan AFSEC. AFSEC itu kan di Angkasa Pura juga ada, intinya di penerbangan ini ada AFSEC-nya. Kemudian berhubung di istilahnya gini, bandara itu pengelolanya sebagian ada yang pemerintah, sebagian ada yang milik swasta. Kalau milik swasta itu seperti Angkasa Pura 1 atau 2. Kalau milik pemerintah itu bentuknya UPBU, unit penyelenggara bandara udara. Di situ juga terdiri atas macam-macam jabatan seperti sama kayak saya AFSEC ataupun pengelola terminal bandara ataupun jabatan lainnya. Berhubung di Bandara Abdurrahman Saleh ini bandara punyanya pemerintah Provinsi Jawa Timur, pegawainya semua dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan tugas utamanya itu adalah saya sebagai seorang aviation security yang tugas pokok dan fungsi utamanya itu adalah menjaga keamanan di lingkungan bandar udara, termasuk di dalamnya bandar udara, lingkungan luar bandar udara, terminal bandar udara, dan pesawat udara. Itu dilindungi semua karena merupakan banyak di dalamnya itu aset negara, dan emang sudah jadi peraturan internasional bahwa ini dari Annex 19 kalau nggak salah tentang 17 tentang aviation security. Emang di situ sudah mutlak suatu penerbangan itu harus dilindungi. Nah, ya personalnya ini seorang aviation security. Kemudian di dalam suatu penerbangan itu, ini yang namanya keamanan penerbangan ya. Keamanan penerbangan itu adalah suatu tindakan untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan fasilitas dan prosedur dan sumber daya manusia. Begitu sebenarnya definisinya. Terus di dinas perhubungan itu kan ada pangkat-pangkatnya ya Kak, kayak misalnya dari presiden atau sampai ke bawah-bawah. Itu pangkat-pangkatnya itu ada apa aja sih Kak? Terus pangkat yang Kakak duduki sekarang itu apa? Kalau di dinas perhubungan itu sama kayak ASN atau PNS yang lain, sama ada 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, 4. Dan di satu golongan ini terdapat 4 ruang A, B, C, D. Contohnya golongan 1 ruang A, jadi 1A. 1A itu istilahnya kalau di tentara itu tamtama. Kalau golongan 2 juga sama A, B, C, D. Golongan 2 2B, 2C, 2D. Golongan 3 juga sama A, B, C, D. Kalau 4 ini ada 5 ruang A, B, C, D. Ini yang tertinggi. Yang tertinggi 4E dan 1A yang terendah. Kalau di provinsi saya
Di absen yang lain itu paketnya cuma 3, basic, junior, senior. Kalau absen, kalau PNS yang 4 tadi itu 1A sampai 4B. 1A ini namanya juru, golongan 1 juru, golongan 2 itu pengatur, golongan 3 penata, golongan 4 pembina. Golongan 2 istilahnya bintaannya lah. Golongan 3 itu setingkat Letnan 2 lebih militer. Kemudian golongan 4 nya ini setingkat mayor ke atas, 2A. Kalau sekarang 2A saya. Mungkin kalau di instansi lain kayak di kejaksaan, instansi kejaksaan sama B tapi terbagi. Kalau saya kan B. Kalau di instansi lain mungkin kayak Kementerian Hukum dan HAM, sipil, Polres itu sama juga. Dan mereka itu kalau PNS golongan 2 itu lulusan dari D1 sama SMA sederajat. Nanti misalnya dia masuk ke instansi pemerintahan melalui CPNS. Kalau lulusan SMK, SMA, kalau ada formasi yang dibutuhkan, nanti masuknya di pangkat golongan 2A. Kalau sudah sarjana, bisa di golongan 3 dengan syarat ada formasi yang dibutuhkan. Misalnya nih, saya dulu kan Pemprov Jatim buka lowongan dengan syarat kualifikasinya harus SMK penerbangan, ditempatkannya di Bandara Abdul Saleh, jabatannya Aviation Security. Dari Aviation Security ini dibutuhkan dari SMK penerbangan. Kemudian masuknya di golongan 2. Paham nggak saya ngomong? Agak ribet ya? Iya, agak ribet. Intinya kalau lulusan SMK masuk ke PNS di golongan 2. Kalau lulusan S1 langsung golongan 3. Mungkin nanti juga tahu kalau di militer itu sama kayak Akmil, AAU atau AL, Akademi. Tahu? Itu mereka kan kuliah 4 tahun. Lulusnya juga langsung Letnan 2. Kalau dari SMK ya jadi bintara lah. Jadi PNS itu ASN itu merintis karir dari bawah. Gitu. Kalau gitu saya jadi tertarik sama dinas perhubungan kakak seperti itu. Kalau gitu kakak bisa kasih tips supaya nanti kita yang atau mungkin sobat-sobat angkasa di luar sana yang mau melanjutkan ke dinas perhubungan penerbangan seperti Kak Rama ini, mungkin kakak bisa memberi tips apa aja yang harus dipersiapkan. Begini, di suatu instansi pemerintahan itu proses rekrutmennya itu juga berbeda. Saya ambil contoh, kan banyak tuh instansi pemerintahan, ada kementerian, ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Saya ambil contoh Kementerian Hukum dan HAM. Di Kementerian Hukum dan HAM itu proses seleksinya itu mereka ada samapta ya, lari 12 menit, push up, sit up, pull up, sama kayak tes pintar atau lain. Kemudian kalau di saya tesnya murni komputer, CAT, komputer assisted test kalau nggak salah. Jadi sistem penilaiannya itu semua terkomputerisasi, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tes CAT ini kalau di saya terbagi dari 2 bagian, SKD, SKP. SKD itu seleksi kompetensi dasar, kemudian SKP seleksi kompetensi bidang. Nah di dalam 2 ini juga ada lagi sub-subnya. Di seleksi kompetensi dasar itu ada DU, DW, dan
saya nggak bahas itu lebih dalam karena ada beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya sedikit lupa. Intinya TIU, tes intelligence umum, itu soal-soal tentang pelajaran-pelajaran umum seperti SMA SMK, kemudian tes wawasan kebangsaan tentang PKN dan sebagainya, kenegaraan, kemudian tes kepribadian kita masing-masing, kemudian SKP. SKP ini tes seleksi kompetensi bidang yang kita lamar. Misalnya saya dulu awalnya ikut formasi aviation security, tentang penerbangan lah istilahnya. Soal-soal seleksi kompetensi bidangnya ya tentang penerbangan, keamanan penerbangan, di contohnya ke situ. Kemudian tips bagi yang lain yang ingin melanjutkan karirnya, saya kurang tahu tentang pembukaan rekrutmen CPNS kapan waktunya, tapi yang penting adalah saya bilang sediakan sebelum hujan. Tetap belajar dari jauh-jauh hari, meskipun itu waktunya tidak ditentukan istilahnya, waktunya belum tahu kapan, itu kita harus belajar tentang ya tes-tes itu tadi, TIU, TWK, TKP, intelligence umum, wawasan kebangsaan, dan kepribadian. Banyak di buku itu bisa diakses, atau mau beli bukunya juga banyak. Sama itu soalnya tes CPNS, tes STAN, dokteran sama itu. Jadi istilahnya satu bentuk lah, SKD, SKP. Baru nanti kalau mau istilahnya melamar di bidang yang membutuhkan istilahnya kebutuhan fisik, bisa menambahi istilahnya kan kalau udah siap SKD, SKP-nya, kemudian kalau tesnya mungkin ada samata juga ditambah samata, bisa. Ini gampang lah, bisa dipelajari, semua bisa dipelajari asal kita mau. Itu dia Sobat Angkasa, kalau kalian mau mencapai segala sesuatu yang dicita-citakan, kita tuh nggak boleh males-malesan untuk kita impikan itu biar nggak gagal gitu. Kasarannya seperti itu. Terus Rama bisa kasih pesan buat Sobat Angkasa supaya, kan saya seperti ini Gen Z ini kadang terganggu buat mau belajar menggali potensi dalam diri saya. Kata guru saya sih ada setan di dekat diri saya, contohnya kayak gadget gitu. Karena isinya gadget itu menarik-menarik, padahal yang di ya cuman itu aja, kayak sosial media, terus chatting sama teman. Kalau istilahnya generasi milenial, kita menggunakan HP ini tergantung kita mau ngapain di HP ini. Kalau kita mau malas-malasan, mungkin orang-orang yang lain saya bilang mereka mempergunakan HP sebagai media game. Tapi di sisi lain juga ada sebagian orang yang menggunakan HP sebagai mata pencarian, dan ada sebagian lain yang menggunakan HP untuk belajar. Itu kan tergantung kita untuk memfungsikannya. Nggak salah sebenarnya kalau dalam kita belajar itu menggunakan fasilitas apa yang di sekitar kita. Nggak salah, cuma yang salah itu yang menyalahgunakan. Paham nggak sekarang? Yang salah itu yang menyalahgunakan. Kemudian pesan saya untuk adik-adik atau rekan-rekan, di dalam masa pendidikan kalian, pergunakanlah waktu sedemikian rupa untuk terus belajar, dan ditanya tadi saya bisa menjawabnya. Kemudian kembali ke pesan untuk junior tadi, begini, saya pernah di posisi kalian, saya juga merasakan rasanya memakai seragam seperti ini. Saya juga pernah merasakan apa itu pelajaran bahasa Indonesia, PKN, matematika, pelajaran dasar atau fundamental itu. Saya pernah merasakan semua.
Dan satu pelajaran yang saya ambil, pelajaran seperti itu istilahnya gunanya dalam kehidupan itu tidak seberapa, tidak sebegitu banyak. Tetapi pada intinya pendidikan adalah membuat diri itu menjadi lebih baik, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Intinya terus belajar lah, belajar. Karena ada suatu ungkapan, hiduplah seolah engkau akan mati besok, belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Hiduplah seolah engkau mati besok, itu berarti kita harus serius menjalani hidup seolah kita akan mati besok. Intinya kalau kita mati besok istilahnya, kita kan harus memperbanyak amal, buat kebaikan lah istilahnya. Kemudian belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Kalau kita akan hidup selamanya, nggak mungkin kalau kita diam-diam aja kita hidup selamanya. Nih bayangkan nih, kita hidup selamanya mau ngapain? Belajarlah seolah engkau akan hidup abadi istilahnya. Pesan saya itu tidak banyak, cuma satu, belajar tapi tidak banyak, belajar. Jadi sobat angkasa yang masih mungkin pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA ataupun SMK, kalian harus tetap belajar dan menggali hal yang kalian tidak tahu. Maupun kalian dibilang teman-teman kalian kayak, ngapain sih kamu itu cari-cari informasi tentang ini? Padahal itu kan kayak gak berguna, atau apapun yang dibilang kayak percuma kamu belajar, nanti hasilnya ya gitu-gitu aja. Itu gak usah didengerin ya sobat angkasa. Siapa tahu nanti di kehidupan yang akan berlanjut kalian itu dapat belajar dari dulu. Kalau misalnya, wah ini dulu pernah saya pelajari sehingga sekarang saya bisa menjalankan tanpa ragu, tanpa bingung. Ini harus ngapain, terus selanjutnya kita harus ngapain gitu ya. Dan tak terasa kita sudah di penghujung video kan. Itu dia teman-teman pesan dari Kak Rama yang sangat memotivasi dan menginspirasi bagi saya dan juga sobat angkasa yang di luar sana. Semoga kita bisa sukses seperti Kak Rama dan kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Amin. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Cukup segitu saja video podcast pada hari ini. Saya Imima bersama dengan narasumber saya Kak Rama Aji Saputra Bayu Nugraha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena sudah mau menonton video dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Untuk sobat angkasa, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia, karena bahagia itu penting. And see you guys next time. Bye bye.